Periksa lah lewat ini tes pack, periksa tapi ternyata oh enggak. Semuanya, assalamualaikum, balik lagi sama aku Anissa. Kali ini aku mau sharing tentang kehamilan aku dari awal sampai akhirnya aku ngerasain hamil trimester 1. Alhamdulillah gitu kan, ngerasain hamil akhirnya gitu. Setelah ya sebenarnya nggak lama-lama amat sih ya, maksudnya cuma dalam pas nikah cuma jadi sebulan. Alhamdulillah bulan depannya udah isi, alhamdulillah. Cuman apa yang aku rasain sih di semester 1 itu banyak banget, jujur banyak banget, sampai aku kadang-kadang lupa gitu apa yang udah dilewatin di semester 1. Yang aku ingat tuh cuman habis makan muntah, dan muntahnya itu bener-bener keluar semua, bener-bener yang kalau misalkan aku pagi makan terus tiba-tiba siang atau sore tuh muntah, itu bener-bener dari makanan dari pagi atau sampai siang sampai sore itu keluar semua, bener-bener kayak wah, langsung wah bener-bener nih. Untungnya punya suami yang gak jijian, dia ngatin muntah aku, dia bener-bener beresin muntah aku. Kadang kalau misalkan emang lagi bercacar atau gimana gitu kan, karena kadang suka nggak ketahan gitu sama akunya, kadang tiba-tiba baru nyampe depan kamar mandi udah muntah gitu. Cuman ya udah gitu kan, untungnya banget, walaupun muntah walaupun badan gak enak banget saat itu, tetap mau makan. Itu bener-bener makannya tuh lahap gitu, nggak kayak sama sekarang setelah kedua. Itu bener-bener pas semester pertama walaupun muntah-muntahnya parah banget tuh tetap makan gitu kan. Makannya udah gitu semuanya ya kayak ayam peprabon, ayam geprek gitu, ayam madura yang pedes-pedes kayak gitu. Kalau udah gitu pas semester 1 juga aku makanin es krim kayak gitu supaya nggak enek, tapi malah tambah enek, malah makan kayak yang susu kayak gitu, malah aku muntah, nggak ngerti. Begitu lucunya kalau misalkan masak udah nggak bisa masak, padahal sebelum hamil itu aku kerjanya masak mulu gitu kan, apa aja aku pengen coba masak gitu kan, sampai akhirnya bener-bener nggak nyentuh masakan. Namanya nyium bau nasi aja tuh, kayak nasi baru matang kan ada uapnya gitu ya, itu kayak nggak mau bener-bener nggak mau nyium, kayak langsung muntah, langsung enak gitu. Bener-bener nggak ngerti sih, tiba-tiba kayak ya Allah ini kenapa ya aku jadi kayak gini gitu kan, hamil ternyata kayak gini hamil gitu kan. Aku tanya teman-teman aku, mereka rata-rata teman aku tuh rata-rata hamil kebo, jadi udah ngerasain yang kayak aku rasain. Makanya kataku alhamdulillah lah, mungkin aku dikasih sama Allah kasih rasa orang benar-benar hamil tuh kayak gimana gitu kan. Beruntung juga untuk kalian yang hamil kebo juga gitu kan. Ya mau hamil kebo, mau hamil banyak keluhan, mau hamil lebay, mau hamil kayak apa ya, namanya hamil gitu kan, kalian udah hebat banget gitu kan, ngerasain itu semua sampai lahiran, sampai ngerawat anak tuh udah best banget. Sampai akhirnya keluhan aku tuh cuman dari 1 sampai 3 bulan itu aja sih keluhannya, cuman muntah, gak enak badan, nyium bau apa tuh gak enak, semuanya gak enak, bener-bener kayak bau nggak tahu yang nggak dicium sama orang aku nyium. Anehnya itu kayak aku bilang itu di situ tuh bau ini loh, bau kayak bau nggak enak gitu, bau kayak entah bau makanan lama atau gimana, itu nggak enak banget baunya. Tapi itu kata pas suami nggak ada bau apa-apa gitu kan. Terus kalau nggak kata mama gitu kan, kayak aku nyium dia nggak enak baunya ini. Terus kata dia enggak nyium apa-apa, orang nggak ada bau apa-apa kok. Sensitif itu penciuman aku, benar-benar kayak ya kok aneh gitu loh, bisa aku doang yang nyium gitu kan, benar-benar sesensitif itu. Makanya entah kenapa tuh pas trimester 1 pengennya tuh yang wangi-wangi gitu. Tapi saat waktu pas awal trimester 1 pas bulan pertama, bulan kedua itu aku suka yang wangi-wangi. Tapi pas bulan ketiga itu kan pengharum ruangan yang Stella gitu kan, kayak itu yang sendiri ya, itu tuh depan. Jadi ini Stella itu gitu, kalau misalkan dia nyemper kan langsung wangi di sekitar aku tuh, kayak langsung mau muntah, bener-bener kayak gak enak banget wanginya. Padahal awal tuh aku suka banget wanginya, kayak enak banget. Terus pas udah 3 bulan tuh kok wanginya gak enak gitu kan, kayak akhirnya aku matiin aja tuh. Tapi kalau aku matiin
bau yang orang lain gak cium tapi aku cium tuh kecium sama aku gitu kan. Jadi serba salah gitu, pengen pakai pengharum banget tapi ruangannya pengharumnya tuh gak enak. Akhirnya beli yang lain, yang wangi lain, tapi tetap aja gitu gak enak. Pokoknya jadi serba salah, pengennya tuh nyiumnya tuh yang gak ada wanginya gitu, tapi ya apa yang gak ada wanginya gitu kan, padahal sekitar sebenarnya gak ada wanginya, cuman aku nyium aja ada wangi, kayak ada wangi apa yang gak enak gitu, yang gak aku suka gitu, padahal orang lain gak nyium gitu kan. Makanya kadang lucu juga ya gitu kan, orang hamil penciumannya tuh sampai segitunya, sampai kayak yang orang gak cium aja aku cium gitu kan. Maksudnya tuh cium yang orang lain gak nyium baunya ya aku nyium. Udah gitu masalah pembawaan gitu, tambah lagi nggak tahu kenapa bawaannya tuh kayak sebel banget sama suami tuh, kayak dia pulang lama aku cariin, tapi dia udah pulang kayak sebel niat mukanya, nggak tahu kenapa, kayak nyium baunya dia pakai, nggak tahu kenapa semasa aku hamil aku nggak suka banget dia pakai, misalkan sewaktu-waktu dia pakai baju putih tuh aku nggak suka. Aku harus banget dia tuh pakai baju warna hitam, nggak tahu kenapa, karena ternyata baju dia juga warna hitam, tapi pas dia pakai baju warna putih kayak sebel banget ngeliatnya, kayak ih ngapain sih pakai baju warna putih, padahal kan ya biasa aja gitu kan, namanya baju. Aku aja suka pakai baju pink, pakai baju warna apa, merah gitu. Tapi aku kalau ngeliat dia pakai baju warna putih selain hitam pokoknya, atau putih, atau pokoknya nggak tahu, kalau pakai dia pakai baju warna putih aku sebel banget, nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya tuh semester 1 tuh aku bener-bener kayak nggak tahu, sebel banget sama dia, dideketin aja tuh nggak mau, bawaannya kayak kesel gitu, nyium bau dia aja tuh kayak gak suka gitu, seaneh itu bener-bener. Cuman untungnya dia doang gitu kan. Paling kalau misalnya ke orang-orang kayak ke Putri itu paling keselnya tuh karena nggak tahu, kesel karena emang Putri kan kadang lelet gitu kan, kadang suka kesebel gitu, cuma kayak gitu doang. Tapi nggak sekesel kayak sama suami gitu kan. Tapi kadang juga aku ngerasa kayak kesel, tapi kayak kalau dia pergi nggak mau pergi gitu, jangan kalau kayak kerja aja gitu, pulang harus misalkan pulang jam 11 malam terus dia ngelewatin jam itu tuh aku sebel banget, sampai aku diemin gitu kan, sampai aku kayak marah gitu kan, sampai kesel, gue ini kesel gitu, nggak tahu kenapa. Tapi kalau dia ada tuh ya Allah ya, sebel banget mukanya gitu kan, udah kayak pergi aja gitu. Sama waktu itu pernah udah nginep aja di sana, di rumah mamanya dia gitu kan, sono ke rumah mama aja di sana. Dia kenapa sih, emang biarin aja anaknya mirip, terus gituin terus gitu kan. Lucu juga sih, maksudnya kayak bisa sampai kayak gitu ya gitu kan, sampai ke sekarang udah semester 2 aja kadang masih suka sebel. Alhamdulillah banget punya laki itu sabar banget, untungnya dia juga ngertiin, walaupun kadang-kadang juga kesel juga sih, cuman nggak yang nyampe kayak gimana gitu kan. Untungnya dia pokoknya sabar banget lah gitu kan. Terus abis itu keluhan yang lainnya, nggak keluhan sih sebenarnya, ini mah wajar-wajarnya orang hamil kan, masalah ngidam itu bener-bener aku lucu banget sih, bikin susah banget emang ya, namanya orang ngidam gitu kan, ngidam belewah padahal lagi nggak musim belewah. Akhirnya untungnya banget itu di pasar baru Bekasi itu tuh lagi ada belewah itu, akhirnya dibeliin itu jam berapa ya, tengah malam kalau nggak salah, jam 12 pas baru pulang kerja, dia langsung nyampe rumah langsung beliin gitu kan. Tadi itu aku pengennya es buah yang ada belewahnya gitu, cuman namanya jam segitu gak ada yang jualan juga kan es buah, akhirnya yaudah belewahnya aja. Pas dibeliin doanya aku cium-cium itu kayak ya Allah si anak ini gitu kan, kayak nggak pernah makan belewah gitu, kayak nggak pernah nyium belewah sampai bener-bener seenak itu, bener-bener senang itu dapat belewah, padahal belewah doang yang tiap puasa juga makan gitu kan, yang hari-hari biasa juga pengen makan gitu kan, yang dijual gitu. Tapi itu tuh pas dapet ya enak banget, kayak pas makan tuh bener-bener kayak yang lain pada mau minta itu enggak aku kasih gitu, bener-bener makan sendiri. Pada ngerti juga kali ya kan, namanya orang hamil gitu ngidam gitu kan. Untungnya ngidamnya nggak ribet-ribet, nggak yang harus beli kedondong di mana gitu kan, beli asinan tengah malam kan, untungnya kayak gitu yang bisa dicari, alhamdulillahnya yang bisa dicari. Nah terus aku juga ngidam pagi-pagi tuh pengen banget makan pastel pakai bumbu kacang, kayaknya tuh enak banget, itu bener-bener kayak kepengen banget gitu, bener-bener kepengen banget itu pas makan pastel pakai bumbu kacang, kayak enak banget, apa ngiler gitu kan. Akhirnya aku minta beliin kan pastel, nah tuh
tapi pas itu belinya salah gitu kan. Aku minta pastel, dia beliinnya malah panada. Kan panada emang mirip, cuman kan beda tekstur beda kulitan gitu doang, karena dalamannya juga beda kan. Kalau panada itu kan kayak roti gitu kan, kalau pastel kan gorengan, kayak gorengan krenyes gitu kan. Itu pas dia balik bau panada, nggak bau pastel, itu sebel sendiri, bener-bener kayak marah. Aku diemin, aku sedih, kayak pengen nangis, nggak tau kenapa kayak pengen nangis gitu. Pas kok malah panada sih, bukannya pastel, kan aku minta pastel. Nah ini kan pastel, kata dia gitu. Ini panada, dia tuh nggak bisa bedain pastel sama panada karena saking samanya kan. Terus akhirnya aku diemin dia tuh, minta pastel ini. Akhirnya dia juga agak-agak sebel juga gitu kan. Cuman mungkin dia mikir lagi, yolah namanya anak, namanya lagi hamil gitu kan mungkin. Terus aku juga ngerasa bersalah juga sih, tapi aku sebel, tapi aku ngerasa bersalah juga ngediemin dia gitu kan. Sampai akhirnya aku cuekin, aku diemin tuh. Terus nggak lama tiba-tiba dia pergi, kataku nih, aku mau pergi kemana gitu kan. Terus akhirnya balik dia bawa pastel, yang benar-benar pastel, bukan, nggak salah lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku tiba-tiba girang, segitu girangnya dikasih pastel, tapi akhirnya makan cuma dikit doang. Cuma makan berapa ya, makan 2, padahal dibeliinnya 5. Cuma makan 2, abis itu dan habis makan itu aku muntah. Tapi itu entah kenapa ya, kalau misalkan udah diturutin kemauannya tuh kayak kadar untuk muntah-muntahnya itu nggak terlalu selebay itu, nggak terlalu sering gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah jadi dia udah ngerasain, oh gini rasanya gitu kan, dia jadinya ya udah gitu, mungkin gitu kan. Udah ngerti juga deh, pokoknya yang penting udah kesampaian, udah nggak ngeces semuanya, ngeces gitu kan. Terus juga masalah makanan, kayak makanan bekas kemarin itu aku nggak bisa banget makan makanan bekas kemarin. Nggak tahu kenapa abis makan, misalkan makan bekas kemarin gitu, itu langsung muntah, bener-bener langsung muntah, bener-bener karena makanan udah keluar semua, karena gara-gara makan makanan bekas kemarin, cuma makan makanan bekas kemarin gitu. Padahal biasanya bekas kemarin juga ya nggak apa-apa gitu, ini tuh kayak langsung muntah. Terus kalau makan makanan kayak mungkin udah kayak nggak higienis atau kayak gimana gitu, itu muntah. Ya alhamdulillah sih, mungkin ya si Janin juga pintar mencari makanan yang bagus untuk dia, sama yang gak jorok untuk dia gitu kan. Makanya kataku dari situ aku udah bener-bener ngejauhin banget makanan bekas kemarin, makan makanan yang kayak jorok-jorok kayak itu aku nggak makan. Soalnya kalau makan itu tuh muntah, udahannya tuh muntah gitu kan. Muntahnya tuh udah nggak cuma sehari, udah gitu, itu enggak berkali-kali, sampai mungkin entah masih ada itu apa masih sisanya atau gimana, nggak ngerti. Padahal kayaknya nggak bersih tuh udah keluar semua gitu kan, tapi masih aja gitu. Terus yang aku suka banget oncom, itu tuh aku nggak bisa makan oncom, bener-bener kayak makan oncom langsung wah keluar banget parah. Kan makan aku tuh suka banget ya oncom pakai kangkung, itu enak banget, udah gitu pedes gitu kan. Langsung aku makan seenak itu. Karena aku wah, ini mungkin aku udah nggak muntah lagi kali ya, karena makan juga bisa ada seenak itu gitu kan. Ternyata karena itu aku akhirnya muntah yang bener-bener baru muntah udah muntah lagi gitu. Sampai akhirnya udah lemes, udah kayak udah nggak mau makan gitu. Tapi akhirnya mikir gitu kan, ntar Dede gimana gitu kan. Pokoknya kalau nggak mau makan tuh, aku mikirnya Dede kasihan gitu. Akhirnya makan gitu. Dari situ udah aku nggak mau pas semester 1 aku nggak mau makan oncom lagi gitu kan. Terus juga karena muntah-muntah itu, karena nggak bisa makan makanan yang di rumah, nggak tahu kenapa. Itu pas termasuk 1 selama 3 bulan itu aku bener-bener nggak makan makanan rumah. Kayak kalau misalkan ke mama pun, kalau makan tuh pas lagi enak aja, kalau emang lagi bener-bener enak gitu. Pas laginya bener-bener aku tuh 3 bulan itu rata-rata beli makanannya, tapi cuma buat aku gitu kan, beli karena nggak tahu kenapa makanan di rumah tuh kayak bikin enak gitu. Nasi, terutama bau nasinya tuh enak. Padahal kan kalau beli makanan di luar pun pakai nasi, kayak misalnya aku beli nasi padang kayak gitu kan, beli ayam geprek itu kan pakai nasi gitu kan. Nggak tahu kenapa terus 1 itu aku tuh suka banget makan nasi padang. Tuh nasi padang pokoknya pas bulan ketiga kalau nggak salah, bulan kedua akhir atau ketiga gitu. Pas bulan ketiga tuh aku suka banget makan nasi padang, sesuka itu, bener-bener kayak kalau misalnya pilihan nasi padang. Padahal aku punya mah yang memicu banget itu buat
si kan namanya nasi padang kan pakai santan ya, itu memicu banget aku untuk mahnya kambuh gitu kan, dan akhirnya memicu untuk muntah gitu. Tapi pas makan nasi padang itu alhamdulillah banget itu nggak muntah, bener-bener kayak seenaknya tuh makan nasi padang. Aku cuma bisa masuk itu cuma makan nasi padang doang, nggak tahu kenapa ya itu kan. Alhamdulillahnya untungnya masih masuk walaupun nggak habis gitu. Pasti yang habisin tuh pas suami gitu akhirnya kan, sampai akhirnya dia naik berat badan. Terus pas bulan berikutnya kan, dari pas cek pertama, cek kedua, akhirnya aku cek kedua itu karena waktu itu ngecek sakit, nggak tahu kenapa lambung aku tuh naik, bukan karena makan nasi padang, bukan, cuman nggak tahu kenapa pas kayak lagi namanya corona kayak gini ngeri juga kan ya, takut sesak napas karena ini amit-amit banget ya kan. Terus kadang mamaku maksa udah periksa aja deket rumah, ada bidan gitu kan, deket rumah mama sini. Waktu pas aku bidan pertama itu aku dikontrakan, akhirnya pas mau acara resepsi aku pindah ke rumah mama gitu kan, tinggal dulu di rumah mama karena nggak tahu kenapa sebel itu ngeliat kontrakan aku, kontrakan aku. Misalnya kalau tinggal di kontrakan tuh aku kayak nggak tahu kenapa kayak enek, kayak nggak pengen gitu, kayak nggak pengen kontrakan itu, nggak ngerti kenapa gitu kan. Suka aneh sendiri gitu loh, kayak saat balik ke kontrakan tuh aku muntah, tapi di rumah mama aku tuh aku nggak muntah gitu kan. Akhirnya aku karena itu aku tinggal di rumah mama, jadinya yaudah, karena kondisi aku juga lagi gitu, takutnya kenapa-napa juga, akhirnya dibawa ke bidan yang dekat rumah sini. Untungnya masih buka, itu jam berapa, jam 9 atau setengah 10 kalau nggak salah, untungnya masih buka gitu kan, alhamdulillah banget. Dan pas aku kesana ternyata lagi ada yang mau lahiran, makanya mungkin dia masih ngebuka karena ada yang mau lahiran. Akhirnya aku diperiksa di situ, dikasih obat, aku bilang aku punya mah, aku punya ini gini, aku ngerasain ini, kan dikasih obat, alhamdulillah banget, mendingan, nggak pas kayak yang waktu awal aku datang itu bener-bener udah kayak orang mau amit-amit gitu, mau mati gitu kan ya, kayak sesak napas, bener-bener badan gak enak, tiba-tiba panas, sesak napas, udah mikirnya udah macam-macam aja deh pokoknya. Tapi untungnya pas minum obat alhamdulillah enakan, karena aku mungkin tuh karena dari asam lambung aku naik mungkin, jadi kayak panas, kayak sesak napas kayak gitu. Dan aku baru tahu mungkin itu yang dinamain heartburn, karena yang aku rasain saat itu begitu gitu, karena sampai sesak napas itu aku kan kalau heartburn biasa kan cuma panas, nah ini tuh saking panasnya itu mungkin sampai akhirnya aku ngerasa sesak napas, sampai kayak napas aja tuh susah gitu kan. Sampai untungnya dikasih obat mah gitu sama vitamin, akhirnya alhamdulillah banget nggak kambuh gitu kan, udah bukan nggak kambuh sih, maksudnya udah mendingan gitu. Di situ aku di bidan itu aku nggak di USG karena nggak ngerti, karena kan pas itu juga si bidannya juga lagi mau ngelahirin orangnya, jadi buru-buru deh pokoknya itu, kayak serba buru-buru banget. Aku juga diitin juga kayak buru-buru juga, jadi cuman dicek detak jantung, alhamdulillah banget detak jantungnya udah kedengeran gitu. Itu pas si detak jantung kedengeran tuh kayak pengen nangis gitu kan, cuman ditahan gitu, untungnya pakai masker gitu kan, nggak begitu ketara banget. Itu pas denger ya Allah, masya Allah gitu kan, ternyata dia udah punya detak jantungnya udah kedengeran, walaupun nggak begitu jelas banget, cuman kedengeran gitu. Udah tuh akhirnya aku pulang, akhirnya minum obat segala macam, kasih buku, karena pas di bidan pertama aku nggak kasih buku yang pink itu loh tuh, jadi pas di bidan kedua ini aku kasih buku, karena kata tetangga aku itu tuh dia juga bidan di puskesmas dekat rumah juga. Akhirnya terus aku juga dikasih biskuit ibu hamil itu, mungkin kalian pernah dikasih kali ya, yang rasa strawberry gitu kan. Terus aku juga dikasih, alhamdulillah. Karena aku, karena mungkin dia ngeliat aku udah lemes gitu, ini entah dimakan ya, kalau misalnya emang gak mau makan aja biskuitnya kata dia gitu. Ya udah, kira pas saat awal-awal sih aku suka biskuitnya, lama-lama aku agak enak kalau makan biskuit itu, nggak tahu kenapa. Akhirnya karena untuk biskuit dia taruh kulkas, banyak yang makanin, sampai akhirnya si Putri juga kayak dia biskuit biasa, tau-tau itu biskuit orang hamil, padahal sih udah sih nggak apa-apa kan dimakan ya.
Tapi dia katanya ini Mbak kirain dong biskuit biasa. Gue nggak baca lagi, pas gue lihat-lihat tuh baru kebaca ibu hamil, biskuit ibu hamil kata dia gitu. Ya udahlah pot gitu kan, apa makan aja, orang enak kok, orang ke biskuit biasa juga, cuman emang kayak rasanya tuh si biskuit itu kayak gandum-gandum gitu deh. Habis itu apa lagi ya, kayaknya udah itu aja yang bisa aku share ke kalian. Hamil awal tenang aja, ini hanya sementara kok. Kalau misalnya kalian yang kayak aku yang ngerasain hamilnya muntah dan lain-lain itu sementara kok, insyaallah di trimester kedua juga udah normal lagi gitu kan. Walaupun sebagian orang masih ada aja yang tetap mual muntah kayak gitu. Ya udah, pokoknya jalanin aja gitu kan, itu nikmat kok, jangan dibuat susah, jangan dibuat kayak jadi penderitaan kayak gitu. Jalanin aja, insya Allah bakalan Allah kasih kekuatan untuk kalian gitu. Oke, sekian dulu video aku. Nanti untuk part keduanya aku bikin yang trimester kedua, karena sekarang aku baru ngejalanin trimester kedua pertengahan, bulan depan baru masuk 6 bulan. Sekarang aku lagi hamil 5 bulan. Nanti aku bakal cerita lagi ke kalian, aku bakal share lagi kalian apa yang aja yang aku rasain selama hamil trimester kedua. Tungguin aja ya videonya. Oke, sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.